Ferry itu partner yang komplit. Dari awal merasa bahwa banyak hal yang saya tidak bisa berikan kepada keluarga, kepada anak-anak, Ferry bisa berikan. Banyak hal yang saya merasa kurang, Ferry bisa isi. Jadi kita kayak partner dalam banyak hal. Kita sharing, kita tukar pikiran, kita jalani sama-sama dengan perasaan saling mencintai. Penuh kasih sayang. Begitulah sosok Ferry Farhati Ganis di mata sang suami Anies Baswedan. Setiap pagi, tak peduli sesibuk apapun, Ferry selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama dengan keluarga. Sambil menikmati menu sarapan yang sederhana, mereka berbincang tentang rencana kegiatan hari itu. Bercengkrama bersama keluarga menjadi momen yang sangat berharga bagi Ferry. Apalagi, Anies begitu sibuk di masa kampanyenya dan agenda Ferry pun dipenuhi dengan kegiatan pemberdayaan wanita dan pendidikan anak. Saya senang dengan kegiatan Ferry dan di atas itu jadi tempat untuk komunitas berkegiatan dan itu selalu dikerjakan oleh Ferry dan timnya lah, para pegiat-pegiat perempuan di situ. Usai Anies pamit untuk menjalankan kegiatannya, hari Ferry sebagai istri calon gubernur pun dimulai. Mimpi Ferry tidak muluk. Ia hanya ingin anak-anak di Jakarta dapat tumbuh sehat serta mendapatkan kasih sayang penuh dari ibu yang mandiri. Jadi selain mereka bisa berusaha, tetap bisa mengurusi anak-anaknya dan menjaga supaya anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Ferry tidak sekedar berdiri di belakang membantu sang suami mencapai kesuksesan. Tetapi, ia juga menjalankan perannya sendiri di tengah masyarakat sebagai pemerhati wanita dan anak. Katrina Inandia, Jakarta. Iya, bincang khusus Insight kali ini bersama Ferry Farhati Ganis, istri Anies Baswedan, calon gubernur DKI. Dan kita akan berbincang apa saja kesibukannya sebagai seorang istri yang suaminya sedang sibuk ya mencalonkan diri sebagai gubernur DKI yang sudah sekarang masuk ke pilkada putaran kedua. Halo Bu Ferry, apa kabar? Halo Mbak Desi, baik. Senang sekali akhirnya bertemu. Susah sekali mendapatkan Bu Ferry karena kesibukannya luar biasa ya. Iya, Ini lumayan. akhir-akhir ini, ayo kita sharing. Iya. Apa-apa saja yang tentu saja menyita banyak waktu ya dari Bu Ferry. Iya, kan sekarang Mas Anies sedang pilkada putaran kedua, saya ikut mendukung juga, ikut belusukan juga, bertemu Mau nggak mau warga. ikut sibuk ya? Iya, mau nggak mau ketemu warga, ada acara-acara yang saya hadirin. Ya, kesibukannya tambahannya itu. Tapi ngomong-ngomong ini enak sekali ya udaranya di sini, rumahnya asri sekali. Alhamdulillah. Ini ada burung-burung dan banyak taman. Udah berapa lama tinggal di sini Bu Ferry? Kita masuk ke rumah ini tahun Desember 2013. Waktu itu bangunnya cukup lama sih, sedikit-sedikit. Nah 2013 kita masuk, bahkan rumahnya sebetulnya belum jadi. Masih jendela, belum ada hordengnya, masih ditempel-tempel koran. Tapi konsepnya apa? Saya lihat ini ada konsep yang khusus atau khas ini. Ya, kita dapat tanah ini itu seperti ketemu rezeki gitu ya. Tanah ini kosong, tanah kosong bukan bangunan tadinya. Dan di sini itu tempat aktivitas warga di sekitar. Jadi kalau ada 17 Agustusan, ada perkawinan, mereka bikin tenda di tanah kosong ini. Jadi ketika kita masuk, Mas Anies bilang, jangan sampai kehadiran kita di sini itu seperti merenggut apa yang mereka miliki saat itu. Akhirnya bertemu dengan arsitek yang paham betul apa keinginan kita, dibuatlah konsep yang bagian atas ini untuk publik, yang bagian bawah untuk
private. Oh, jadi bisa dipakai oleh publik Ya, ya? Siapa-siapa jadi saja yang siapa menggunakan? saja boleh pakai. Kita pernah 17 Agustusan di sini. Kita punya kegiatan Posbindu, dan kebetulan saya S2 ambil parenting. Ya. Jadi warga sekitar saya ajak. Ibu-ibu yang nganter anaknya di PAUD, daripada nungguin nganggur, idle, saya ajak sini ngobrol parenting. Dan Jadi ini kebetulan ada sebenarnya komunitas. konsepnya baik dari Bu Ferry sendiri dan juga dari Pak Anies sendiri Iya. yang ada rohnya dari kedua belah pihak ya Iya, dalam hal ini. Jadi ingin supaya kehadiran kita itu juga punya kontribusi untuk warga dan tidak merenggut apa yang selama ini sudah mereka miliki. Dan anak-anak sekarang sudah mulai besar-besar ya mereka ya. Iya, yang pertama kuliah Fakultas Hukum UI, yang kedua sekolahnya di India, kelas 2 SMA. Di India? Di India, agak unik memang. Yang kecil kelas 6 SD dan ada yang bungsu kelas 2 SD. Jadi masih ada yang kecil sih Mbak. Nah, ini kan sekarang apalagi kan Pak Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentu saja sekarang dengan kegiatan ini seberapa persentase dari jadwal Pak Anies dihabiskan di rumah dan bertemu dengan anak-anak? Waktu itu Mas Anies tuh pas lagi selesai kabinet, kita lagi menikmati masa senggang. Mas Anies juga tidak langsung berkegiatan kan, anak-anak lebih banyak dengan Mas Anies, bisa antar ke sekolah, bisa lebih main hands-on lebih lah banyak. Nah kemudian datang pilkada ini, akhirnya anak-anak bilang ya mulai lagi deh ini kesibukannya. Jadi Mas Anies kembali sibuk setelah ada pilkada ini. Nah saya sendiri melihat Mas Anies sudah sibuk begitu, kasihan kalau saya juga ikut. Akhirnya habis juga waktunya gitu, anak-anak nggak ada yang tangani. Kita komitmen, fokus saya untuk keluarga. Toh ini hanya 5 bulan, waktu itu ya, hanya 5 bulan. Jadi anak-anak kita ajak bicara bahwa ayahnya sibuk, tapi mama enggak, insya Allah mama enggak terlalu sibuk. Tapi ternyata ikut sibuk juga kan, ikut belusukan Ya, saya dan lain sibuk, tapi saya kasih syarat, mudah-mudahan setiap acara itu jam 3 saya udah di rumah. Jadi pagi rumah kosong, anak-anak sekolah semua. Saya bisa berkegiatan, seperti juga biasanya kegiatan saya lebih banyak dengan ibu-ibu sekitar itu di pagi hari. Pertama kali ketika diajukan dan akhirnya yang membuat Mas Anies mengatakan iya. Saya rasakan bahwa memang Mas Anies ini separuh dari hidupnya itu untuk publik. Ketika pertama kali ya Anies mengatakan mungkin kepada Anda dan keluarga mau ikut itu pilkada, ini reaksi pertama khususnya dari Bu Ferry sendiri dan kemudian dari anak-anak itu menyambut seperti apa? Langsung ye atau ya kenapa? Waktu itu kan kita juga tidak berencana gitu ya, memang Mas Anies juga nggak punya cita-cita untuk jadi gubernur, bahkan dia pun membicarakan posisi wah pilkada ke depan ini bakalan calonnya siapapun calonnya akan berat sekali, akan belepotan katanya istilahnya. Nggak taunya dia yang dicalonkan, dan itu sebetulnya sedikit demi sedikit sih informasinya mulai ada survei nama Mas Anies masuk, kemudian ada warga Tanah Merah yang datang ke sini sebagai reaksi kekecewaan mereka karena ada nama Risma, ada nama ini yang tidak jadi muncul, meminta Mas Anies untuk maju. Ya itu saya udah mulai siap-siap, artinya ini ada kemungkinan, dan sampai akhirnya kemudian betul diajukan oleh Gerindra dan PKS. Tapi reaksi pertama kali ketika diajukan dan akhirnya yang membuat Mas Anies mengatakan iya, apakah ada konsultasi dulu dengan keluarga? Ya, tentunya Mas Anies selalu mengedepankan kebersamaan dalam mengambil keputusan. Ibunya bahkan diajak berdiskusi dan minta restu. Ketika itu ya reaksi saya, Bismillah, kalau caranya benar, niatnya benar, insya Allah saya bisa dukung.
Dan yang penting buat kami itu menjaga nama baik keluarga. Karena itulah nanti yang akan dibawa oleh anak-anak kita gitu. Jadi reaksi saya mungkin karena saya sudah bareng dengan Mas Anies cukup lama ya. Iya. Dan Sudah lebih dari 20 tahun 21 kan? tahun. 21 tahun. Dan memang banyak tikungan, Mbak. Contohnya apa saja? Ya kan dari karirnya itu Iya, dulu akademi di partnership semua partnership, dilewati, terus para ada Madinah. kegiatan Indonesia mengajar, tiba-tiba ikut konvensi. Jadi ada proses yang memang saya rasakan bahwa memang Mas Anies ini separuh dari hidupnya itu untuk publik. Bagaimana saya bisa menggendoli dia supaya untuk kita gitu ya. Saya rasa memang itu jiwanya. Jadi Dan sudah dari awal Bu Ferry mengetahui bahwa inilah konsekuensi mendampingi seorang suami yang banyak kesibukan. banyak kesibukan. Dan Bahkan ketika Mas Anies meminta saya konsultasi dengan ayah saya, melihat aktivitas dia kan waktu itu juga sibuk di Senat, Iya. sibuk di kegiatan di universitas. Saya ada kekhawatiran bisa saya ikut putaran Mas Anies yang begitu cepat gitu. Dan ayah saya menguatkan, dia orang baik. Yang penting itu dia bisa jadi pemimpin yang baik. Itu berarti pemimpin yang baik di keluarga. Apa yang mau dicari lagi? Ya akhirnya Bismillah. Akhirnya saya menikah dengan Mas Anies dengan kesibukannya. berapa waktu itu usianya Bu Ferry? Masuk sudah 27. Sudah Sudah lulus lulus kuliah. kuliah. Ya. Dan Kami menikah umur 27 tahun. dan selama ini partnership ya lebih ke Ya. bagaimana saling mengisi. Saling mengisi. Saya dari mulai nol, artinya kita menikah, pengantin baru langsung berangkat Mbak sekolah di luar di Amerika. Kemudian ketika kembali ke sini juga semuanya itu seperti mengalir ya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Waktu itu anak-anak masih kecil, saya melihat kalau waktu di Amerika semua dikerjakan bareng. Mas Iya, Anies harus bagian lah. cuci pakaian, Mau tidak mau saya kan? bagian urusan rumah, semua bisa dikerjakan bareng. Ketika pindah ke sini, kenyataannya sudah berbeda. Anak sekolah di Cinere, Mas Anies kantornya di Bundaran HI, dekat Bundaran HI. Biasanya Mas Anies yang antar. Tapi kan itu seperti ngejauhin macet ya. Akhirnya kalau kita terus seperti ini nanti dua-duanya nggak dapet keluarga. Enggak, Mas Anies juga tidak bisa berkembang di luar. Akhirnya kita putusin, kita bagi-bagi tugas dulu deh. Saya fokus ke anak-anak, masih kecil waktu itu, dan penyesuaian ketika anak-anak, saya bawa 3 anak nih Mbak, Iya. pulang dari Amerika. Tapi Jadi dengan bawa penyesuaian. ilmu juga kan, Master of Science waktu Ya, itu. saya ambil juga kuliah di sana. Kuliah dengan 3 anak. Jadi kembali ke sini menyesuaikan lagi, dan saya fokus ke anak-anak. Tapi bagaimana perasaannya? Karena setelah mengambil master kan mungkin ada juga cita-cita ingin diapakan ya istilahnya, pendidikan yang begitu tinggi. Bagaimana Bu Ferry menyesuaikan bahwa harus fokus dulu? Waktu itu dengan saya betul-betul fokus sama anak-anak. Mhm. Dan kebetulan materi master saya itu di bidang Family and Child Studies. Paling nggak bisa dipakai lah. Ya, untuk teorinya keluarga, bisa ya. diaplikasi secara Dan real. saya ikut aktif di sekolahan anak-anak. Kemudian juga ada kadang menjadi pembicara di acara parenting atau pelatihan guru. Saya ikut aktif di sekolah anak-anak. Ketika sekarang ini, ketika anak-anak sudah besar, saya bisa beraktivitas dengan ilmu yang saya punya. Saya buat komunitas yang fokusnya untuk mendidik orang tua, menjadi orang tua yang positif, dengan fokus anak-anak usia dini. Nah, Jadi ketika tetap termanfaatkan. iya, betul-betul diaplikasikan teorinya Diaplikasikan, secara ya. real karena betul-betul bisa menerapkan ya ilmunya. Tapi pada saat itu kontribusi lah Anies sebagai seorang ayah kepada anak-anak itu bagian apanya dan seberapa hands on dalam membesarkan Mas Anies anak-anak? adalah ayah yang sangat sabar, dan juga dengan anak-anak itu bicara ya, diskusi gitu. Jadi sepertinya
Anies itu tempat nyaman untuk anak-anak bercerita, untuk ngobrol. Itulah kontribusi Mas Anies. Jadi saya sendiri sebetulnya dengan kesibukan Mas Anies, saya itu seperti jembatan lah, menghadirkan sosok ayah di mata anak-anak. Dan kalau dilihat waktu yang sedikit, tapi kedekatan yang luar biasa, itu pertanda bahwa Mas Anies itu sangat perhatian. Dia available anytime, kapan saja anak. Tapi kalau masalah disiplin, marahin, kan biasanya kan ada good cop, bad cop, itu bagian dari dari ibunya siapa? kayaknya yang bad cupnya. Karena ibu itu memang keseharian yang biasalah suka ngomel gitu ya. Tapi Mas Anies itu teman bicara. Dia itu teman duduk, teman ngobrol. Bahkan untuk yang kecil pun untuk teman main. Nah, Anies kan sosok pakar pendidikan ya, Ya. mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kira-kira apalagi ketika ia menjabat sebagai seorang menteri, apa yang diterapkan secara real dalam membesarkan anak-anak yang Mungkin contoh ya, dia adalah contoh untuk anak-anak. Dari gayanya, dari keteguhan. Anies itu orang yang sangat memegang, sangat teguh pendirian. Bagaimana dia pegang prinsip, itu juga yang menjadi contoh untuk anak-anak. Selain itu juga saya membuat kebiasaan-kebiasaan di rumah, misalnya menghormati orang tua, salam sebelum sekolah. Ada rutinitas-rutinitas kecil yang dianggap sepele, mungkin sebetulnya efeknya luar biasa untuk anak-anak. Selain itu juga Mas Anies tuh pintar dongeng, dan melalui dongeng itu dia bisa pintar bercerita, iya, pintar berkomunikasi. pintar berkomunikasi. Jadi apapun pengalaman yang dia dapat di luar itu diceritakan di rumah, dan itu tanpa sadar itu memasukkan nilai-nilai yang ada yang dia terima. Tapi bagaimana menjaga suasana hati, apalagi ketika diberhentikan sebagai menteri misalnya? Kita santai, tetapi yang kemudian menghentak kami itu ketika kami harus berpisah dengan orang-orang yang sudah tahu 2 tahun bersama kita. Bu Ferry sendiri kan sudah lebih dari 20 tahun, banyak perjalanan, banyak liku-liku. Akhirnya waktu masuk ke pemerintahan ini kan beda sekali kan dari latar belakang yang biasanya seorang akademis dan juga walaupun begitu dekat dengan publik ya. Itu bagaimana, apa tantangan terbesar ketika harus mendukung lah pada saat-saat Mas Anies menjadi menteri? Apa yang Ya, Bu Ferry sebetulnya kontribusikan? saya lebih melihat itu sebagai bermasyarakat. Artinya kita melakukan peran kita dalam masyarakat. Jadi tidak banyak perubahan, cuman mungkin hanya karena posisi Mas Anies yang berbeda. Karena posisi Mas Anies kemudian saya mendapat peran-peran tertentu, misalnya ketika di kabinet jadi Ibu Dharma Wanita. Itu menyenangkan bagi Bu Ferry sendiri? Alhamdulillah, jadi sesuatu yang beda, saya bertemu orang baru, pandangan yang berbeda, sebuah pengalaman yang berbeda selama ini. Yang sebetulnya ketika Mas Anies belum menjadi menteri, saya full kegiatan di masyarakat di sekitar rumah. Tapi dengan adanya jabatan Mas Anies, kemudian saya lebih masuk ke ruang publik yang kemudian saya bisa manfaatkan apa yang saya miliki untuk memiliki efek yang lebih luas. Kalau selama ini saya lebih untuk keluarga dan warga sekitar, lingkungan sekolah anak-anak, dengan posisi Mas Anies, sekarang saya punya jangkauan yang lebih luas. Bahkan ketika di kabinet, saya ikut di bidang pendidikan, ikut bersama Ibu Ratna Megawangi, pelatihan orang tua seluruh Indonesia. Saya bisa berkunjung ke luar Jawa dan melakukan pelatihan orang tua juga. Jadi sebetulnya apa yang saya jalankan itu tetap seperti yang saya miliki, kemampuan saya. Cuman efeknya menjadi lebih
luas. Ya, lebih luas dan dampaknya juga lebih Dampaknya terasa lebih dan terasa. dalam waktu yang sama Bu Ferry juga ikut terangkat kan profilnya kan mau tidak mau tanggung jawabnya kan juga lebih Lebih besar. luas. Nah, apalagi kalau menjadi sosok seorang menteri dan sekarang mencalonkan diri sebagai calon gubernur, bagaimana perubahan menjadi dimiliki oleh publik yang begitu luas, yang tentu saja banyak positifnya tapi banyak negatifnya, misalnya ya rentan terhadap ya mau tidak mau sering dikritik misalnya kebijakannya dan lain sebagainya. Itu bagaimana Bu Ferry sendiri mengarungi lah tantangan-tantangan kehidupan? Sebetulnya saya lebih banyak berpegang kepada Mas Anies. Bagaimana Mas Anies menghadapi kritik yang luar biasa, bagaimana Mas Anies menghadapi serangan. Dia begitu santai, begitu ringan, dan itu yang membuat saya kuat. Artinya selama apa yang saya kerjakan itu sejalan dengan prinsip yang saya pegang, kita tidak harus bingung dengan perkataan orang gitu. Jadi ya kita jalani. Dan alhamdulillah Mas Anies adalah pembimbing dalam hal ini, yang membuat saya menjadi lebih dewasa, lebih tenang. Pengalaman bertemu dengan warga juga membuat saya menjadi lebih menyadari ada hal-hal yang memang kita belum pernah tahu. Dan mungkin itu pengalaman berharga juga buat saya. Ya, tapi bagaimana menjaga suasana hati apalagi ketika diberhentikan sebagai menteri misalnya. Nah, ini tidak ada semacam kekhawatiran atau semacam emosi yang dibawa ke rumah lah ketika hal-hal tantangan seperti itu terjadi, Bu Ferry. Pasti ini kan menyangkut nasib juga ya terhadap masa depan keluarga. Waktu Mas Anies memberitahu saya itu malam hari, Fer, ternyata ya saya masuk yang di reshuffle. Saya bilang, waduh, anak kita 4 nih, gimana nih? Kan waktu jadi menteri kan nggak boleh punya jabatan apapun selain posisi menteri itu. Waduh, anak kita 4 nih gimana? Ya, Bismillah. Gitu. Waktu itu kita santai ngadepin bahwa dia sudah selesai menjadi menteri, itu kita santai. Tetapi yang kemudian menghentak kami itu ketika kami harus berpisah dengan orang-orang yang sudah tahu 2 tahun bersama kita, yang sudah mulai dekat, yang pertemanan itu sudah mulai hangat, dan kita harus berhenti, harus berpisah. Nah, itu yang betul-betul membuat kami terasa ada sesuatu yang hilang. Bahkan anak saya ketika itu mengatakan masih bisa ketemu dengan salah satu ajudan Mas Anies yang begitu dekat dengan Mas Anies. Jadi kita seperti punya anggota keluarga baru dekat dan harus dicabut dari hal itu. Nah, itu yang membuat saya berat waktu itu. Tapi dari sisi jabatan, Mas Anies saya lihat dari awal posisi apapun yang diberikan kepada dia kerjakan dengan sepenuh hati dan dia kerjakan dengan cemerlang. Dan saya rasa ke depan apa yang akan dia akan kerjakan sepenuh hati dan cemerlang. Dan itu yang menjadi pegangan kita. Tapi kecemasan terhadap masa depan nanti akan seperti apa hidup kita dan keluarga itu masih ada, Bu Ferry? Ada mungkin dalam hal ini kalau dilihat dari kekhawatiran masa depan, karena posisi yang hilang, kita saling support. Adiknya Mas Anies, kakak saya bungsu kebetulan, itu siap membantu apapun kondisinya. Jadi itu yang membuat saya tenang. Jadi bukan sekedar hilangnya posisi, tapi yang penting buat saya Mas Anies tetap Mas Anies yang saya tahu, yang pegang prinsip, yang cemerlang dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Rasanya kalau persyaratan itu ada, dia di posisi apapun dia akan cemerlang dan terbuka untuk
berbagai posisi yang Tapi lain. biasanya kalau berdiskusi antara Bu Ferry dan Mas Anies dan mungkin terjadi perbedaan pendapat atau itu biasanya mengenai hal-hal apa saja lah yang menjadi bahan yang mungkin berbeda lah. Urusan rumah. Contohnya seperti apa? Ya mungkin seperti apa membangun rumah ini ya. Ada saya punya keinginan begini, Mas Anies punya keinginan yang berbeda. Dan itu ada gitu. Artinya normal saja sebagai suami istri ada ketidaksesuaian. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponnya, menghadapinya. Alhamdulillah rumah kita nyaman. Jadi artinya perdebatan itu ada. Siapa biasanya menang kalau dalam perdebatan ini? Kelihatannya mungkin Bu Ferry yang lebih keras dan lebih kekeh dengan ini keinginannya. Gimana? Pinternya perempuan ya Mbak ya. Ya pandai-pandainya perempuan lah harusnya ketika ada bagaimana sih memasukkan keinginan dalam sebuah perkawinan, tentunya ada cara-caranya sendiri yang kita sama-sama tujuannya sama. Jadi kadang saya yang menang, kadang Mas Anies. Tapi kalau dalam hal lain kan misalnya kan melihat putaran pertama pilkada, ada debat dan lain sebagainya. Bu Ferry sendiri kan menonton kan pasti. Apakah memberikan masukan kepada Mas Anies atau ada mungkin ya hal-hal yang bisa disampaikan dan di-sharing sebagai seorang istri tapi juga seorang pengamat dan juga calon dari pemilih kan. Saya memang terbiasa ikut terlibat dalam kehidupan Mas Anies. Ketika dia kuliah, saya ikut ngedit tulisannya, skripsinya. Ketika dia nulis artikel, saya editor tergalak. Ya. Yang paling sadis katanya Mas Anies, editor paling sadis. Dan dengan keadaan sekarang pun, ketika Mas Anies menjadi calon gubernur, banyak sekali ibu-ibu yang menghubungi saya langsung. Apa aja kata mereka? Misalnya usul begini, usul begitu. Dan itu saya sampaikan kepada Mas Anies. Dan kalau tentang selama pilkada ini, ketika Mas Anies pulang, karena dia kan dari pagi, subuh kadang, sampai malam hari, sampai jam 12 malam. Kalau saya ngobrolnya pilkada lagi, kasihan. Jadi kalau inisiatif pembicaraan itu tidak dari Mas Anies, sebaiknya saya bicara soal rumah, soal anak-anak, sesuatu yang beda yang dari selama ini dihadapi Mas Anies. Khusus mungkin tentang peran perempuan, peran ibu. Dari ilmu yang saya tahu tentu saya masukkan juga bahwa senter dari keluarga adalah ibu yang harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa menjadi orang tua. Itu yang. Tapi tetap kritis ya dalam mengkoreksi, mungkin dari ketika melihat performance-nya mengatakan, aduh harusnya jangan ini atau begini itu masih ya. Kadang soal pakaian. Iya. Ya. Dan itu didengar. Masih paling kritis juga ya Bu Ferry dalam hal-hal seperti penampilan dan gaya bicara, itu bagian dari yang diberikan masukan mungkin. Iya. Kalau sekarang sih mungkin karena udah ada tim pakaiannya kan, artinya sudah saya sebatas misalnya Uji masukin dong gitu atau gimana. Ya biasa suami istri lah. Ya tapi senyamannya Mas Anies sekarang itu. Saya berusaha menjaga bahwa pandangan selama pilkada ini akan selesai nanti tanggal 19. Jangan sampai setelah pilkada kita tidak berteman lagi. Gitu. Nah sekarang kan kalau kita bicara mengenai pilkada, apalagi calon gubernur untuk DKI, ini kan posisi yang paling disorot, posisi yang paling sering kontroversial dan jadi perhatian ya, bukan saja warga Jakarta tapi seluruh Indonesia. Dan ini kan dalam
dalam kerangka politik yang mungkin berbeda selama ini akademis, kemudian masyarakat, komunitas dan juga pemerintahan sebagai seorang menteri. Tapi sudah masuk ke politik ini it's a crazy world ya. Ya. Bu Ferry sendiri merasa bagaimana? Nyaman atau merasa sebenarnya ini bukan saya atau bukan this is not what I signed up for gitu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Mas Anies itu dibesarkan di keluarga aktivis. Kakeknya Iya. aktivis, neneknya, ibunya aktivis. Nah itu yang kemudian membentuk pribadi Mas Anies sebagai orang yang memang selalu hidupnya untuk masyarakat, untuk publik. Dan itu saya sadari sejak awal. Bahkan saya minta persetujuan ayah saya, masukan dari ayah saya. Jadi itu yang sudah terbayang bahwa akan seperti itu. Bahwa Mas Anies akan sibuk di luar, akan sebagian hidupnya untuk masyarakat. Tapi Nah, apakah terbayang dengan media sosial yang begitu dinamikanya luar biasa, penuh dengan pro kontra dan lain itu sebagainya. saat mulai masuk kabinet ya, mulai ada seperti itu. Dan skalanya sepertinya mulai dari konvensi, di mana dia ada yang setuju, ada yang tidak. Waktu itu kan cuma konvensi. Saya menghadapinya seperti ada seperti orang hamil itu kan 1 bulan dulu, 2 bulan baru 9 bulan, nggak langsung kemudian besar. Jadi seperti ada milestone yang membuat saya terbentuk pada posisi saya sekarang, yang memungkinkan saya lebih tahan terhadap hal-hal seperti ini. Jadi jauh lebih tahan ya Jauh lebih sekarang tahan, ya. ya. Tidak Dan artinya tidur masih bisa nyenyak ada. tidur nyenyak. Apalagi sudah mendekati putaran kedua, ini kan lebih istilahnya mungkin kalau yang bikin mengandung saya ini sudah. nggak bisa tidur kalau Mas Anies harus berangkat pagi-pagi, takutnya bangunnya telat. Iya. Tapi Bu Ferry sendiri mengikuti bagaimana perdebatan ini kan sangat terpolarisasi ya. Sebenarnya bukan saja di Jakarta, tapi tampaknya pilkada dan pemilu di seluruh dunia ini sekarang tuh seperti itu. Polarisasi antara pihak A dan pihak B dan masyarakat juga terbelah. Ya. Bagaimana Bu Ferry melihat fenomena ini khususnya tinggal bersama dengan orang yang di pusat dari polarisasi dari masyarakat di negeri ini. Mas Aniesnya sendiri saya tidak kurang setuju kalau Mas Anies pusat polarisasi ya. Artinya itu hanya pandangan orang saja yang satu setuju, yang satu tidak. Tapi Mas Anies sendiri dia punya prinsip, punya pegangan yang dia jalani. Yang mungkin berat buat saya adalah bahwa ada orang yang teman kita yang kemudian tidak sejalan, yang kemudian Berantem berada di WA itu kan sekarang berantem di WA. terjadi. Tapi yang buat saya berat adalah ketika kawan yang selama ini dekat dengan kita kemudian tidak menghargai bahwa kita berbeda. Yang saya tahu berbeda itu oke, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti pertemanan itu selesai. Saya berusaha menjaga bahwa pandangan selama pilkada ini akan selesai nanti tanggal 19. Tapi pertemanan saya ingin jaga. Jangan sampai setelah pilkada kita tidak berteman lagi. Gitu. Saya usahakan menghindar pembicaraan tentang pilkada di grup. Bahkan saya anjurkan di teman-teman grup saya untuk grup ini safe haven. Untuk kita ngobrol apa adanya seperti biasanya. Tapi kalau soal pilkada kita bicara di lain tempat lain. Iya. Jadi pertemanan tidak ada kata selesai. Tapi perbedaan boleh saja. Tapi Bu Ferry sendiri mungkin ya kenapa ya kira-kira pilkada kali ini kok menjadi sesuatu yang ya bisa memecah belah antara teman, keluarga dan lain sebagainya. Apa yang Bu Ferry lihat yang terjadi? Fenomena apa ya di masyarakat? Tapi kayaknya pilkada itu seperti itu ya. Selalu ingat waktu pilpres dulu juga seperti itu. Iya betul. Rasanya
saya tidak melihat itu sumbernya seperti saya bilang Mbak Desi tadi, Mas Anies pusat dari ini bukan. Hanya ada perbedaan pandangan yang sekarang ini ada media sosial gitu yang orang berekspresi bebas yang membuat kemudian polarisasi itu menjadi sangat. Tapi dari kebijakan-kebijakan yang dilontarkan, ide-ide itu, Bu Ferry ada kontribusinya, mungkin mengkritisi lah kira-kira apa yang program kalau misalnya jadi gubernur, ada masukan-masukan yang diberikan, diajak bicara oleh Mas Anies. Sepertinya Mas Anies ada tim, tapi sebagai ada pillow talk lah. Iya, apalagi kan sudah partner lebih dari 20 tahun, yang paling kritis kalau masalah. Ya, selama ini alhamdulillah sih program Mas Anies saya lihat, dan setelah saya bertemu dengan warga Jakarta, di awal mungkin saya bilang saya dukung Mas Anies, insya Allah yang terbaik yang akan muncul nanti. Itu di awal, ketika Mas Anies pertama kali menyampaikan rencananya, saya merasa itu kita jalani gitu. Tapi setelah saya bertemu warga, setelah saya melihat langsung gimana wanita masih usia muda sudah menikah, hamil, di tempat yang kumuh, air kotor, gigi rusak, anak-anak gigi rusak. Ini masalah. Dan saya melihat Mas Anies punya jawaban terhadap masalah itu. Dan saya melihat Mas Anies ingin menjalankan tanggung jawabnya untuk ikut terlibat dalam pembangunan Jakarta. Dan Mas Anies punya program untuk mereka. Saya melihat pendidikan itu kuncinya. Saya melihat bahwa ibu-ibu ini akses pendidikan untuk warga Jakarta. Kemudian juga lapangan pekerjaan. Itu selalu yang menjadi keluhan mereka. Tapi selama ini dilibatkan Bu Ferry, apalagi kan memiliki master dalam child development atau dalam pendidikan juga, ada ekspektasi bahwa ayo nanti bantu merumuskan program untuk ini atau dalam pillow talk-nya itu. Mas Anies memberi saya kebebasan untuk beraktivitas. Saya merasa nyaman dengan aktivitas di sekitar rumah, dan ilmu yang saya dapat bisa saya manfaatkan. Kalau dari diskusi dan lain, memang saya usul tentang keluarga, penguatan keluarga, dan itu juga sudah dilaksanakan oleh Mas Anies ketika beliau menjadi menteri, dan saya memang arahnya ke situ. Nanti misalnya kalau menang jadi gubernur DKI dan tentu saja jadi First Lady of Jakarta, kira-kira Bu Ferry sendiri apa yang number 1, 2, 3 prioritas yang nanti akan menjadi fokus khususnya yang akan dilakukan? Kan sekarang kalau Mas Anies terpilih, saya dengan sendirinya dapat jabatan-jabatan terkait dengan posisi Mas Anies, termasuk Dharma Wanitanya itu. Bunda PAUD, Ketua Yayasan Kanker. Ya, saya akan jalankan sebisa saya sesuai dengan kemampuan saya, bareng dengan Pok Nur. Dia juga punya mungkin keahlian tersendiri juga dalam hal ini. Tapi saya terbayang ilmu yang saya pakai bisa punya manfaat yang lebih luas melalui posisi Mas Anies nanti. Dan ini sesuatu yang exciting atau betul-betul sesuatu yang Bu Ferry exciting, harapkan? Ada kecemasan, ada pasti exciting. Khususnya di bagian apa kecemasannya? Karena Jakarta itu memang kota metropolitan yang luar biasa penuh masalah ya. Tidak gampang untuk mengelola Jakarta ini. Kalau eager enggak ya, mungkin istilahnya anxious. Artinya ada yes, I can do something. Mudah-mudahan aja bisa bermanfaat gitu, dan saya akan lakukan yang terbaik seperti yang selama ini saya kerjakan. Dan selama ini mengikuti survei dan lain sebagainya, Bu Ferry? Saya ikuti, dan ya seperti itu saja. Artinya bukan kemudian itu menjadi ya Allah gimana gitu, enggak. Tapi tentu mengharapkan supaya
Saya ingin Anies Sandi menang ya, kan? tentunya karena yang tadi saya bilang setelah bertemu warga, saya melihat bahwa ini Mas Anies dan Mas Sandi itu jawaban, gitu. Jawaban dari permasalahan yang sudah ada. Jadi saya ingin permasalahan Jakarta bisa teratasi dengan terpilihnya Mas Anies dan Mas Sandi. Buat saya kebersamaan dengan Mas Anies itu yang sebuah anugerah. Nah, Bu Ferry, saya tertarik ya karena sebenarnya kan Bu Ferry dengan pendidikan yang sangat tinggi, banyak kontribusi yang bisa diberikan. Ini sesuai dengan cita-cita lah dulu ketika pertama kali bertemu dengan seorang Anies Baswedan ketika masih muda, bahwa inilah kehidupan yang memang saya inginkan dan saya ingin Ya, jalankan. Atau buat saya kebersamaan dengan Mas Anies itu yang sebuah anugerah, artinya a bless ya. Bisa menjadi pendamping Mas Anies, bisa menjadi bagian dari usaha-usaha Mas Anies untuk masyarakat. Betapa bangganya saya ketika Mas Anies bisa membuat sebuah gerakan Indonesia Mengajar, punya dampak yang luas. Saya bangga bisa menjadi bagian dari itu. Dan saya rasa Mas Anies bisa melaksanakan itu, tentu kalau saya tidak bisa mendukung, tidak akan jalan. Dan saya melihat apa yang menjadi prestasi Mas Anies adalah bagian juga dari apa yang saya kontribusikan untuk Mas Anies. Nah, khusus dalam masuk kancah politik ini, apakah ada keinginan tertentu dari Mas Anies, dukungan yang diharapkan dari sang istri lah, apalagi ini kan perjalanan lumayan cukup panjang, melelahkan, banyak liku-likunya, banyak tantangannya. Ada Mas Anies, ekspektasi yang mungkin saya lihat Mas Anies sendiri sebagai seorang itu bisa jalan dengan baik, dan saya fokus lebih ke anak-anak, keluarga, dan itu mungkin yang membuat Mas Anies bisa lebih tenang berkarya, karena ada yang memastikan keluarganya dipegang dengan baik. Peran saya di situ. Untuk Mas ke depan, apalagi karena anak-anak sudah mulai besar ya, kecemasan apa mungkin yang Bu Ferry rasakan dalam membesarkan anak-anak di zaman media sosial ini, di zaman yang agak kalau kita lihat sekarang tidak menentu ya dinamikanya dengan anak-anak milenial yang memiliki karakter sendiri. Kalau terkait pilkada, ini anak-anak yang kecil 2 mungkin belum. Saya ada aturan bahwa sampai dia SMP belum boleh smartphone. Kalaupun perlu handphone, ya handphone yang hanya bisa telepon, SMS. Oh, jadi sama sekali belum yang kecil? Yang kecil belum. Mereka boleh komputer, main komputer di rumah. Dan itu diawasi apa yang dilakukan? Tentunya, dan waktunya juga terbatas, hanya Sabtu Minggu. Atau di hari biasa karena memang ada tugas sekolah atau mencari informasi untuk sekolah. Kita punya prinsip tentang hal itu. Dan yang 2 itu sekarang sudah dewasa, dan yang paling terkena dampak medsos itu anak saya yang pertama. Seperti apa reaksinya dan apa? Karena ini pasti sangat mempengaruhi ya kehidupannya juga, apalagi. Saya melihat apa yang kita tanamkan sejak kecil itu membuat dia menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam hal. Dia tumbuh menjadi anak yang dewasa. Nah, ketika serangan-serangan ini terjadi, dukungan dari ayahnya, dukungan dari ibunya membuat dia bisa tetap bertahan. Dan saya lihat anak saya, Mutiara itu dewasa dalam menghadapi berbagai macam serangan media sosial.
Apa biasanya reaksinya? Ya ada marah. Tia ini, what did I do? Apa yang saya kerjakan sampai orang memusuhi saya seperti itu. Tapi akhirnya dia just ignore. Jadi nggak ada hubungannya dengan saya. Dia jalan terus. Dan dia menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan organisasi di sekolahnya. Dan alhamdulillah, jadi menjadi tempaan ini juga dia membuat dia menjadi wanita yang dewasa. Biasanya kan anak-anak tuh sangat kritis ya terhadap orang tuanya, kan apa yang dilakukan oleh orang tuanya pasti yang oh guys, itu terjadi juga tentu saja, apalagi anak-anak yang sudah masuk teenager, adolescent kan sudah mulai membangkang, rebellious, atau ini terjadi juga dengan alhamdulillah saya lihat anak saya sulit. Anak-anak saya alhamdulillah ya melewati masa remaja, negativitas itu ada, semua akan melewati masa itu, tapi karena kita pentingkan kebersamaan, Mas Anies selalu diskusi bagaimana dia berbicara dengan anak-anak yang menenangkan, yang tidak kemudian memojokkan anak-anak. Dia membuat Jadi dia jarang marah sama anak-anak. Mas Anies jarang gitu marah sama. Mas Anies nggak pernah marah, Mbak. Mas Anies nggak pernah marah. Dia itu teguh pendirian, tapi cara penyampaiannya itu tidak kemudian keras, menyejukkan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang kita kira kurang baik, maka dia akan berdiskusi. Tidak secara langsung kemudian menyalahkan si anak, tapi ngobrol. Ini loh konsekuensi dari apa yang kamu kerjakan. Jadi diskusi, bukan kemudian menghukum atau menyalahkan. Dan itu yang membuat anak-anak mungkin menjadi lebih tenang. Jadi anak-anak ada yang mungkin lebih mirip mamanya, ada yang lebih mirip papanya, atau bagaimana dari karakter mereka, Bu Ferry? Yang pertama itu lebih banyak kayak Mas Anies. Yang kedua lebih tenang, lebih namanya Mikail, seperti malaikat baiknya. Yang kedua yang Kaisar. di India kan yang sekarang. Di India. Kenapa dia memilih? Dia ikut program namanya United World College, seleksi di Jakarta, dan dia dapat terima di India. Sekarang tinggal di asrama selama 2 tahun di sana. Ya. Dia malaikatnya kita, Mikail. Yang kedua Kaisar, lebih seperti yang nomor 1. Jadi saya ini pasangan nih, anak pertama sama nomor 3 mirip, yang nomor 2 sama nomor 4 mirip. Jadi lengkap. Tapi pasti kangen ya. Jadi selama 2 tahun Mikail tidak ada di. Jadi tidak mengikuti ya perkembangan apa yang. Dia sibuk sebetulnya di sana. Buat kami lebih baik sih sebetulnya, karena dia tidak terlalu banyak terpengaruh efek dari pilkada ini. Kemudian dia fokus di sana, tapi komunikasi jalan terus. Kita bisa Skype, zaman sekarang udah lebih canggih, bisa komunikasi dengan dia kapan saja. Alhamdulillah, so far so good. Tapi seberapa besar, kan ada orang yang helicopter parent ya, yang selalu melihat, ayo PR harus dikerjakan, dan nanti kalau besar jadi dokter atau jadi lawyer, atau seberapa besar ininya parentingnya yang mengarahkan supaya si anak itu menjadi sosok yang diinginkan? Saya lebih fokus pada pengembangan kepribadian anak-anak menjadi manusia yang matang, yang mandiri. Jadi tentang pemilihan profesi, minat studi itu kita serahkan ke anak-anak. Dan itu tidak kemudian jadi begitu saja, tapi dari sangat-sangat dini, dari usia dini kita tanamkan itu. Contohnya dengan yang terakhir, yang paling kecil, Ismail, bagaimana menerapkannya dari usia dini sehingga tumbuh berkembang ya sesuai lah dengan teori-teori yang Bu Ferry pernah pelajari. Pembiasaan di rumah. Bagaimana sebetulnya salaman dan pamit pagi hari itu punya efek yang luar biasa.
Mengajarkan anak untuk menghargai orang yang lebih tua punya efek yang luar biasa nanti ketika dewasa. Pertama, belajar respect. Kedua, belajar menahan diri. Yang ketiga, Maksudnya dari segi emosi juga. ya artinya menghargai orang tua itu pelajaran untuk bagaimana dia bisa memposisikan diri di masyarakat. Kalau dia sudah terbiasa menghargai orang tua, respect others, itu kan kunci ketika dia bisa bersosialisasi di luar. Social skill itu ditanamkan awalnya dari rumah. Kebiasaan menerima tamu, kebiasaan kalau ada tamu ikut menemani, ikut salam. Jadi ketika dia di rumah tahu cara memposisikan diri sebagai anggota keluarga, maka ketika di luar dia akan tahu cara memposisikan diri dalam masyarakat. Nah, jadi pembiasaan sederhana di rumah, selain juga yang lebih utama adalah cinta, bahagia. Anak itu perlu bahagia, perlu kasih sayang dari orang tua. Nah, itu yang kunci dari parenting dalam keluarga yang nantinya menumbuhkan anak-anak yang paling utama trust. Kemarin saya baru diterima, anak saya malam-malam datang. Dia peluk saya. Thank you for trusting me. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada saya. Karena dia bisa beraktivitas di luar sampai jam yang dia bilang tanpa mamahnya ngerecokin. Udah di mana? Ini. Thank you for trusting me. Karena dengan begitu dia merasa menjadi orang yang bisa melakukan apa saja. You can be anything. Tapi what about yourself ya? What motivates you? Apa kalau Bu Ferry sendiri memotivasi Anda untuk tetap semangat, untuk tetap memberikan yang terbaik? What is it untuk keluarga? Untuk diri Anda, untuk ya, saya enjoy kegiatan bermasyarakat di sekitar sini. Saya ikut Posbindu, melibatkan ibu-ibu. Saya sediakan tempat di sini untuk kegiatan ibu-ibu sekitar. Saya juga punya komunitas, komunitas rumah pencerah bersama teman-teman yang melakukan pelatihan parenting untuk ibu-ibu anak usia dini. Jadi ada kegiatan yang menyenangkan buat saya, yang untuk kepuasan diri saya. Dan itu bisa dilakukan pagi sampai siang, sampai anak-anak kembali di rumah. Pulang saya menikmati anak-anak. Ketika anak-anak pulang kita menikmati keceriaan anak-anak di rumah. Anak saya masih kecil 2, suka main bola di sini. Bagian saya, Mas Anis kadang suka iri. Ferry bisa lihat anak-anak bermain. Anis jarang-jarang. Okay. Yeah, I enjoy being myself. You're happy. Yeah. Very happy. Very happy. Okay, Bu Ferry, I'm happy to hear that. Terima kasih banyak sudah berbagi. Senang sekali, apalagi memang rumah ini terbuka ya kesannya, ya, asri, dekat dengan alam, suara kicauan burung. Ini pasti juga membantu menyejukkan hati. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ferry. Sukses selalu. Terima kasih. Ya. Bisa bertemu dengan Mbak Desi. Iya, demikian bincang khusus Insight kali ini. Ya, semoga ya sangat menarik ya dan bermanfaat tentu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Demikian Insight kali ini. Jangan lupa saksikan Insight di lain waktu. Bersama saya Desi Anwar. Bye-bye. Thank you. Thank you. It's nice talking to you.